Wasallam pernah dalam kondisi lagi diberikan salam, beliau sedang wudhu, lalu beliau tidak menjawab salam itu. Setelah beliau selesaikan wudhunya, baru beliau menjawab salam tersebut. Lalu beliau memberitahu kepada sahabat tadi, sebenarnya saya itu bukan tidak mau menjawab salammu, tetapi saya tidak terlalu suka kalau menjawab salammu yang merupakan bagian dzikir kecuali saya bersuci dulu. Maka itulah yang menunjukkan kepada kita diutamakan ketika kita bersuci, karena bersuci itu keutamaannya besar betul. Allah itu mencari orang yang bersuci. Dan Allah mencintai orang bersuci lebih banyak daripada mereka yang tidak bersuci. Ya. Maka kemudian menghadap ke kiblat. Nah, itu tentunya teknis bagaimana memposisikan fisik ketika kita berzikir. Setelah kita mengetahui adab-adab fisik sebelum kita berzikir, maka ada tambahan-tambahan kembali. Yang pertama, merendahkan diri. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, pastikan bahwasanya kita merendahkan diri kita kepada Allah, karena tidak ada faedahnya orang yang berzikir tetapi merasa ujub. Tidak ada faedahnya berzikir tetapi merasa sombong. Tapi sesungguhnya orang yang berzikir adalah orang yang mereka merendah dirinya di hadapan Sang Khalik yang maha perkasa dalam segala sesuatu, dan tidak ada yang mampu menandingi Allah dalam segala sesuatu. Maka zikir yang semacam ini adalah zikir-zikir yang menggelegar, di mana zikirnya itu merupakan zikir yang Allah cintai ketika datang dari orang-orang yang merendahkan dirinya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf ya, ada orang yang berzikir tapi dia sombong. Dia suka menolak ayat-ayat Allah, dia suka menolak hadis-hadis Rasulullah ketika tidak cocok. Lalu dia memisahkan agama dengan kehidupan. Lalu dia menyamakan semua agama itu sama, padahal Allah sudah mengatakan agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Hati-hati. Hati yang tidak merendah diri kepada Allah itu hati yang zikirnya tidak akan pernah diterima sama Allah. Rendah itu bukan berarti hanya ngomong saya merahina ya Allah datang kepadamu. Bukan hanya itu. Merendah itu ketika engkau berhadapan dengan apapun yang berkaitan tentang Allah, maka kamu duduk dan kamu pastikan bahwasanya kamu menerima apapun yang Allah tetapkan. Nah, itulah yang namanya merendah. Makanya kalau zikir itu datang dari orang yang sombong, dia ujub, dia merasa bangga dengan amalnya, ataupun zikir yang datang dari orang yang suka menentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dipilih-pilih sesuai dengan yang dia mau, maka sesungguhnya perkara itu tidak akan pernah menjadikan zikir itu berfaedah di sisi Allah. Karena yang dicari oleh Allah adalah zikir yang datang dari hati yang merendah kepadanya ketika hidup di dunia. Yang kedua, zikir itu harus dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sudah sering menyampaikan rasa takut kepada Allah itu merupakan bagian dari hadiah Allah. Orang itu tidak mungkin bisa memiliki rasa takut kecuali Allah inginkan hatinya dalam kondisi baik. Makanya salah satu tanda orang yang ikhlas, itu siapa? Orang-orang yang mereka banyak beribadah tetapi hatinya justru bertambah takut kepada Allah dan adabnya Allah. Justru malah dia tidak merasa bangga dengan banyaknya amal. Makanya pada surat Al-Mu'minun ayat 60 disebutkan, ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim rajiun. Sesungguhnya orang-orang yang mendermakan hartanya, hati mereka ketakutan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Kenapa pada ayat ini disebutkan orang yang bersedekah itu ketakutan kepada Allah? Karena setiap ketaatan yang diterima oleh Allah akan dijadikan hati orang yang diterima amalnya, hatinya ketakutan kepada Allah. Dan ketika takut itulah dia akan terus mendekat kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu hadiah, apa efeknya, apa impactnya dari takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah akan mendekat kepada Allah. Beda dengan kita ketika takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk semakin dia menjauh dari Allah. Maka disitulah kita akhirnya memahami. Zikir itu yang kedua harus dalam kondisi kita ketakutan kepada Allah. Marhaban bima fi qalbihi khaufun wa khasyah. Selamat datang orang-orang yang mereka itu hatinya dalam kondisi takut dan bergetar kepada Allah. Zikirnya itu luar biasa. Dan takut kepada Allah itu hadiah indah dari Allah. Orang yang takut kepada Allah zikirnya nangis gitu.
Orang takut kepada Allah akan terus membayangkan dirinya tidak berkualitas sampai terus dia menambah amal dan tidak pernah merasa cukup. Dan betapa beruntungnya mereka yang hatinya ketakutan ketika Allah memilih hati yang takut. Hati yang takut itu akan mengambil jalan lebih cepat menuju surganya Allah. Orang yang takut macet, maka dia akan bergegas lebih pagi berangkat ke kantornya. Orang yang takut rugi, dia akan cepat memikirkan inovasi dan strategi bagaimana investasinya itu diterima, bagaimana investasinya itu sukses. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mengambil perjalanan pagi, dan orang yang mengambil perjalanan pagi, maka dia lebih cepat sampai kepada tujuan, yaitu adalah surga. Yang ketiga, yang paling afdal di dalam kita berzikir itu rendahkan suaramu. Makanya ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Di dalam surat Al-A'raf Allah menyampaikan berdoalah kepada Rabbmu tadarru'an wa khufyatan, yaitu merendahkan diri. Wa khufyah itu dalam kondisi lembut, pelan-pelan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf itu ada kaitannya dengan hadis yang saya sampaikan di sini. Ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Makanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Wahai manusia, kuasailah diri kalian, artinya kendalikanlah diri kalian. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang maha, yang tidak tuli, dan zat yang kemudian tidak hadir. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat, dan sesungguhnya Allah bersama kalian. Berarti berzikir itu yang paling baik dengan suara yang lembut, yang didengarkan oleh kita dan telinga kita, dan didengarkan mungkin satu orang di samping kita. Sudah cukup, tidak usah keras-keras. Ya, kenapa? Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kamu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli dan maha bisu. Berarti berzikir itu apa? Pelan-pelan. Dan ketika pelan-pelan itu juga menjadikan kita lebih tenang untuk menghadirkan zikir itu di dalam hati kita. Nah, itu lebih baik. Maka sesungguhnya berzikir itu pelan-pelan. Sama berzikir ketika kita tawaf, ketika kita melaksanakan haji. Zikir itu lebih baik dilakukan dan ditunaikan dengan hati yang khusyuk kepada Allah dan penuh dengan ketenangan. Yaitu merendahkan suara. Coba kalau ada orang yang berzikir keras-keras gitu, kadang-kadang secara tidak sadar bisa mengganggu orang yang juga sedang beribadah di sampingnya. Nah, itu kadang-kadang kita ini kalau beribadah harus sensitif, harus empati. Ya. Karena kadang-kadang kita beribadah tidak empati dengan orang yang juga sedang beribadah tidak jauh dari tempat kita melakukan itu. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, maka kemudian hendaklah zikir itu dilakukan dengan hati dan lisan. Jadi yang namanya zikir tidak hanya di dalam hati, tapi juga harus dengan lisannya yang kemudian dia menyebut. Harus disebutkan. Jangan hanya kemudian dia berzikir diam gini, terus kemudian dia berdoa di dalam hatinya. Subhanallah, walhamdulillah. Tapi di hatinya tidak diucapkan dengan lisan. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya sebaik-baik itu adalah ketika membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Berarti zikir itu bukan datang dari hati, tapi zikir itu sejatinya harus dengan lisan kita. Kemudian zikir itu memiliki waktu yang baik, yaitu di waktu pagi dan sore. Makanya Allah menyebutkan waktu pagi dan sore merupakan waktu yang paling utama untuk kita berzikir.